Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali atas kemurahan Tuhan kita boleh pun kembali berkumpul di tempat ini bersama dengan umat yang sangat dikasihi Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kita percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kau yang terindah. Terindah
Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu terkasih Tuhan. Ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa akhir-akhir ini memang dunia sedang digoncang Bapak Ibu. Ada dua goncangan secara kesehatan dan juga goncangan secara keuangan. Tapi kabar baik adalah anak-anak Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Ada perlindungan Tuhan karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan selalu berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Ada sekian banyak ayat di Alkitab, jangan khawatir. Karena itu adalah perintah, itu bukan pilihan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita dengan sukacita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Sukacita dalam hidupnya, amin. Kalau pohon-pohon saja bertepuk tangan bagi Tuhan, apalagi kita umat tembusannya. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Kesedihan yang ada di dalam hatimu.
senantiasa dalam keadaan baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba waktunya Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya ketika firman itu ditaburkan, firman itu ditaburkan di tanah yang gembur, tanah yang subur, supaya kita nanti akan bertumbuh bersama dengan Dia. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Amin. Sebagai persembahan
masih berikan satu kelebihan dalam diri kita, minimal satu. Mari kita temukan Bapak Ibu. Dan maukah kita memakai itu untuk mengembalikannya sebagai hormat kemuliaan bagi Dia. Kalau suaramu bagus, bernyanyilah untuk Tuhan. Kalau engkau bisa bermain musik, bermusiklah untuk Tuhan. Kalau engkau mampu membuat lagu, buatlah lagu buat Tuhan. Biarlah kita kembalikan semua hormat kemuliaan, semua yang ada pada kita itu menjadi milik Tuhan. Jika engkau berkata, ya Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kembali kita menyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku persembahkan hidupku. Haleluya. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus.
kuatkan kami dan Engkaulah perisai bagi kami Tuhan seluruh Tuhan. Engkaulah penolong kami yang luar biasa. Walaupun dunia bergoncang, walaupun badai datang menerpa di tengah dunia ini Tuhan, berbagai masalah, tantangan, persoalan, kesulitan yang terjadi, kami kami percaya Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah bergoncang. Engkau Tuhan Allah yang tetap selama-lamanya. Firman tetap selama-lamanya, janjimu ya dan amin. Engkaulah Allah Jehovah Rabbah, Allah penyembuh. Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Haleluya. Segala kebutuhan kami Engkau Tuhan Allah yang mencukupinya. Engkau Bapa kami yang kaya raya Tuhan Yesus. Engkau tak biarkan orang-orang benar-Mu sesungguhnya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus, berkekurangan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Umat tebusan-Mu Tuhan Yesus sangat berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian kita, saudara Tuhan kasih. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan sekali lagi. Yesusku penyelamatku. Haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yesusku penyelamatku. Haleluya. Tidak ada janji seperti janji Tuhan. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Walaupun dunia bergelora dan bergoncang, kalau Tuhan berjanji akan menyertai engkau, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Kalau Tuhan berkata aku memberkati engkau, walaupun dunia krisis berkata, tapi Kristus menolong kita. Haleluya. Walaupun dunia berkata berat kehidupan itu, tapi kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, hidup yang berat menjadi berkat. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Yesusku penyelamatku. Hallelujah.
Engkau. Tarik kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan Yesus, mengambil tata kasih karunia-Mu untuk kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Apapun juga masalah persoalan di tengah-tengah dunia yang sedang berkecamuk dan sedang mengalami ada masalah tantangan kesulitan, tetapi ketika Engkau menarik kami datang di hadapan hadirat-Mu, Engkau membawa kami lebih mendekat dan melekat kepada Engkau, maka kami tetap akan ada mengalami kuasa keajaiban Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus ada mujizat setiap hari selama kami menyembah kepada Engkau, dan kami akan melihat kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi, ada pemulihan terjadi, ada lawatan Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan dicurahkan melimpah dalam nama cara berkat yang melimpah-limpah. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan sebenarnya dengan firman-Nya. Dengan firman-Mu Engkau jadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan sedia Tuhan. Walau kadang-kadang di mata kami dan di pikiran kami sulit untuk memahami dan mengerti, namun di hati kami tetap percaya kepada Engkau, dan biar mata kami tetap memandang kepada Engkau, tertuju kepada Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, dan pikiran kami selalu memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Syukur Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Mari duduk. Selamat datang Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, haleluya. Baik juga yang ada mengikuti secara online pun, Tuhan Yesus berkati. Namun sepanjang kita masih bisa untuk datang dengan protokol kesehatan, kita boleh berdatang, karena di hadirat Tuhan kita akan mengalami kekuatan, anugerah berkat yang luar biasa. Dan ketika kita berkumpul, walaupun mungkin tidak bisa ramai-ramai saudaraku, tetapi dengan beberapa orang yang cukup di dalam ruangan untuk bisa protokol kesehatan, tetap kita juga bisa ada sirkulasi udara yang bisa bebas masuk. Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan pasti akan melindungi kita semuanya. Haleluya saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar saudaraku yang kasih. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 30. Ayat 18 sampai 21. Mari kita baca Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Sama-sama kita membaca ayat ini dua-dua ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan hari ini selalu kasih kepada kita adalah nantikanlah Tuhan. Ketika kita selalu kasih menantikan Tuhan, ternyata Tuhan pun sudah selalu siap sedia menanti-nantikan kita. Untuk apa selalu kasih Dia menantikan kita? Dikatakan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kepada saya. Karena Dia memang Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan dikatakan Ia bangkit. Artinya selalu pengasih Tuhan itu bergerak
bahwa apakah kita masih menantikan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit mau menyayangi kita dan menolong kita, apakah kita masih tetap menantikan Dia? Atau arti menantikan saudara kasih, kita tetap ada di dalam kebenarannya, kita tetap boleh datang di hadapan Tuhan, tetap dalam persekutuan dan doa kita, sebagaimana pujian kita tadi saudara kasih. Biarlah setiap hari puji-pujian kepada Tuhan ada dalam mulut kita. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Adakah kita setiap hari memuji Tuhan? Adakah setiap hari kita berkata bahwa Tuhan itu ajaib? Walaupun mungkin persoalan kita rumit, walaupun mungkin situasi dan dunia ini sulit, walaupun juga mungkin kita melihat situasi masalah kita ada jalan buntu, belum juga ada jalan keluar, tetapi apakah kita tetap masih percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib? Tidak terduga pengertiannya, tidak pernah kita mengerti jalan-jalannya sepenuhnya. Oleh karena itulah saudara kasih bahwa sering sekali saudara kasih kita bergantung kepada pikiran kita, perasaan kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan bermasalah, dan ketika kita sudah menantikan Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan dalam kurun waktu tertentu, lalu kita belum melihat jawabannya, bahkan sepertinya malah yang terjadi adalah keadaan yang suram atau keadaan yang sulit. Apakah kita tetap masih percaya bahwa Dia Tuhan yang ajaib? Apakah kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi? Kerap-kali orang mengukur kasih Tuhan itu hanya kalau dia dalam keadaan keberkatan. Kerap-kali dia mengukur Tuhan itu adalah Tuhan kalau dia mendapatkan jawaban daripada dua-duanya. Tapi sekalipun seperti Daniel berkata, sekiranya Tuhan pun tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah yang lain. Aku tetap menyembah kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan. Hanya ketika Daniel mencampakkan kepada gua singa saudara kasih, ternyata singa-singa di dalam gua itu pun terkatup mulutnya, gak bisa makan Daniel. Karena iman Daniel yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang ajaib. Bahwa di tengah-tengah badai masalah pun saudara kasih, Tuhan masih bisa meluputkan, supaya benar nyata bahwa Dia ajaib. Bahwa orang berpikir saudara kasih, kalau Daniel sudah dicampakkan kepada gua singa, dan singa itu sudah buat lapar. Jangankan singa lapar, singa kalau sudah bertemu dengan mangsanya pasti akan diterkam, apalagi singa lapar. Tetapi Tuhan adalah Allah yang ajaib, luar biasa. Dia bisa mengaturkan bulu-bulu singa. Amin saudaraku. Dan Dia juga Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia juga bisa menghalaukan badai-badai COVID-19 kasih. Walaupun mungkin ada orang sedang diterpa dengan masalah dan kehidupannya, kesakitan atau kelemahan, tetapi percayalah bahwa Tuhan berkata, aku Tuhan penyembuh yang ajaib. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Dan walaupun juga ada anak Tuhan juga yang sudah lewat Tuhan kasih oleh karena COVID-19, tetapi yang jelas sepanjang dia ada Tuhan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, firman Tuhan katakan. Karena mati adalah untung. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi bagi anak yang dikasihinya kalau tanpa ada maksud dan tujuan Tuhan dan ada seizin daripada Tuhan. Amin saudaraku. Tapi kadang-kadang memang kita berduka saudara kasih, ada juga sedih. Memang pasti sedih kalau kita berpisah dari orang yang mengasihi kita atau kita kasihi, atau orang yang kita anggap baik saudara, dan orang yang dekat dengan kita. Tetapi saya berpikir saudara kasih, bahwasanya ada juga orang sudah di ruang ICU, dia nggak mati-mati, sudah sekian lama nggak mati-mati juga. Wah, itu menandakan saudara kasih
Firman Tuhan berkata bahwa seperti pujian tadi, jangan kamu khawatir, burung di udara pun dipelihara Tuhan, bunga di bakung pun dihiasi oleh Tuhan. Amin. Nah, Tuhan memberkati. Apalagi kalau kita sudah kasih yang dibentuk diajikan oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita dan menolong kehidupan kita, memelihara kehidupan kita walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Orang berkata sukar kebutuhan, sulit bekerja, kebutuhan sangat tidak mencukupi. Mari berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Karena itulah maka Tuhan berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Keadilan Tuhan itu berbicara apakah kita tetap setia menantikan Tuhan walaupun situasi, masalah yang tidak mendukung. Artinya selalu sedang dalam keadaan-keadaan sukar atau ada penderitaan, ada masalah, tapi kita tetap datang dan berserah kepada Tuhan. Disitulah keadilan Tuhan akan bekerja bagi kehidupan kita, maka akan mendapatkan berkat dan kasih anugerah Tuhan. Karena tadi dikatakan Ia hendak menyayangi kamu. Kalau Tuhan menyayangi kita, Dia tidak akan sekedar Dia berikan kita bernapas, tetapi Dia juga pasti perhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita di dunia ini cuma hanya sementara doang. Kalau surga pun diberikan kepada kita yang kekal selama-lamanya dengan gratis, apalagi untuk hidup sementara di dunia ini. Amin, saudaraku. Mungkin memang saudara Tuhan kasih kita tidak mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, saudara Tuhan kasih, tetapi Tuhan bisa menggandakan, yaitu dengan 2 ikan 5 roti kita makan saudara Tuhan kasih, yang mungkin hanya secuil kita makan, tapi kita bisa kenyang dan kita bisa diberkati. Haleluya. Ya. Jadi saudara Tuhan kasih dan 2 ikan 5 roti itu saudara Tuhan kasih akan menjadi mukjizat. Nah, yang luar biasa. Yang tadinya biasanya dia makan saudara Tuhan kasih satu keluarga, mungkin harus katakanlah berapa orang. Oh, dimasak mungkin satu gantang saudaraku untuk 4 orang. Tetapi ketika saudaraku Tuhan memberkati satu gantang itu tidak habis dalam 4 orang, itu dibuat jadi berapa hari. Akhirnya bisa masak jadi setengah gantang, tetap menjadi kenyang. Karena diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih, dan saya percaya lebih daripada itu, Tuhan sanggup memberkati, menyediakan apa yang tidak bisa kita pikirkan. Amin. Ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Dunia sekarang ini dalam perkabungan. Banyak orang menangis karena berbagai hal yang menimpa. Malapetaka, keadaan-keadaan serta kasih yang mencekam dalam ekonomi, dalam kebutuhan, dalam semua serta kasih. Ini menimpa semua kalangan, mulai kalangan yang rendah sampai kalangan yang tinggi, mulai yang kecil sampai dengan orang yang besar serta kasih yang kaya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saudara Tuhan kasih, saya melayani ada jiwa berkata saudara Tuhan kasih bahwa Tuhan itu tidak adil. Saya katakan saudaraku, Tuhan tetap adil, ya, karena Dia bergantung kepada situasi dan keadaannya. Lalu beberapa waktu yang lalu lagi saudara Tuhan kasih ada berkata, memang masih punya rumah besar, harganya eman, tetapi tidak ada pemasukan. Tidak mungkin orang juga makan dari rumah yang besar kalau tidak ada pemasukan. Sementara itu mengeluarkan dana yang besar. Ini berkata sudah Tuhan kasih, mungkin orang melihat saya berkelimpahan karena rumahku besar, tetapi aku hanya hidup bergantung kepada kemurahan Tuhan.
dan berkat kebaikan orang lain. Nanti kelak kalau saya jualkan rumahku ini, kalau sudah laku, walaupun orang itu memberkati hidupku, memberi dengan kebaikan, saya catat semuanya dan itu menjadi utang yang harus dibayarkan, dia berkata. Kita tidak bisa melihat saudara kasih dari orang lain, mungkin kita hanya melihat diri kita sendiri. Tapi ketika kita beranjak saudara kepada banyak orang di lapangan saudara kasih, banyak orang yang mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengerti, Dia peduli. Amin saudaraku. Dan selama kita terus datang kepada Tuhan, saudara, tak akan dibiarkannya orang benar itu terlunta-lunta. Amin. Maka hiduplah terus dalam kebenaran dan tetaplah datang berserah kepada Tuhan untuk menantikan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Engkau tidak akan terus menangis. Saya juga saudara kasih berkata, beberapa waktu yang lalu saudaraku, saya berkata, sepertinya saya tidak bisa lagi menangis. Karena memang saudara kasih menghadapi berbagai masalah saudara kasih dan jiwa yang saya layani atau yang dekat dengan kita. Sepertinya air mata menjadi kering dan sepertinya air mata tidak bisa lebih cucukkan air mata, tetapi hati menangis. Tetapi walaupun hati menangis, saudara kasih, Tuhan juga melihat hati. Tuhan mengerti beban hati kita setiap pribadi. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, saudara kasih, firman Tuhan jaminan bagi kehidupan kita. Dia berkata, apabila engkau berseru-seru, maka pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin. Kalau hari ini mungkin belum terjawab, tetaplah berseru-seru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Kalau Dia berkata, apabila engkau berseru-seru, Ia Tuhan pasti akan mendengar teriakmu dan Ia akan menjawab. Amin, saudaraku. Oleh karena itulah nantikanlah saudaraku jawaban itu. Karena kita tidak tahu apakah hari ini dijawabnya, apakah besok, apakah lusa, apakah minggu depan, saudara kasih. Tetaplah setia nantikan Tuhan. Tetaplah datang dengan rendah hati. Saya berkata kepada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak adil, saya katakan sama dia, gak ada gunanya engkau menentang Tuhan. Engkau percaya tidak terpercaya kepada Tuhan, itu Tuhan yang benar dan adil. Dia tetap Tuhan yang benar dan adil, bukan karena keberadaan. Jadi percuma kau menentang Tuhan, saya katakan. Lebih baik kau rendah hati, datang kepada Tuhan, tak berserah kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, supaya Tuhan menolong. Saya berkata, haleluya saudaraku. Jangan kita mengukur Tuhan itu adalah Tuhan dengan keberadaan kita. Dia tetap Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi menjadikan segala yang bisa kita lihat bahkan yang tidak terpahami ini, Dia menjadikannya dengan firman-Nya dan kuasa kehebatannya. Dan siapakah kita sesungguhnya sehingga kita berani menentang Tuhan? Ya, justru kita sebenarnya harus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kita ini hanya debu saja. Debu apalah? Kalau hanya dihembuskan sedikit saja langsung terbang, dia melayang, hilang lenyap. Tapi Tuhan mengasihi kita. Bahkan Dia sudah berkorban dan mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita keselamatan kekal. Dan selama dunia ini Dia berjanji pasti Dia pelihara kita. Dia pasti menjamin hidup kita. Amin. Nah, ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, kata pengajarmu itu Tuhan Guru besar, tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Tetapi ternyata kenapa Tuhan sudah kasih memberikan kepada kita roti dan air serba sedikit? Karena Tuhan yang lebih penting kita mau menerima pengajaran Tuhan. Karena dari pengajaran Tuhan itulah sudah kasih kita mengenal pribadinya Tuhan. Dan karena kalau kita sudah kasih memandang kepada Tuhan,
maka kita semakin bertambah-tambah bisa berserah penuh kepada Tuhan. Maka ketika kita berserah penuh kepada Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang benar dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maka segala berkat-berkat yang telah disiapkannya pun kepada kita pasti akan menjadi milik kita anak-anaknya. Bukankah Dia telah mati berkorban di kayu salib supaya kita yang miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang tadinya terkena kutuk bebas dari kutuk dan hidup menjadi berkat, dan diberkati menjadi berkat. Haleluya, saudaraku. Yang tadinya kita terhilang, yang harus dihukum, tetapi kita diselamatkan dan kita dibenarkan oleh karena karyanya di kayu salib. Nah, jadi Tuhan mau kita menerima pengajaran firman-Nya, karena melalui pengajaran firman-Nya lah kita semakin bertambah mengenal Dia. Karena melalui pengenalan akan Tuhan lah kita mendapatkan kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata bahwa kamu mengenal Tuhan, inilah hidup kekal itu, karena kamu mengenal Dia. Ya, jikalau orang tidak mengenal Tuhan, maka tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah, saudaraku, firman Tuhan katakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau entah kamu mengiri. Ternyata saudara Tuhan kasih, Tuhan itu mau anak-anaknya, umatnya mendengar kepada Dia. Ya. Jadi untuk sementara waktu saudara Tuhan kasih, Tuhan izinkan kita mengalami ada roti sedikit, air sedikit. Tapi dalam kehidupan yang sedikit itu Tuhan tetap mengawasi kehidupan kita. Tuhan mau mengajari kita. Tuhan mau selalu memperdengarkan suaranya kepada kita, supaya kita bisa berjalan dalam jalannya Tuhan, supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan. Kalau selama ini kita berjalan dalam jalan kita sendiri, kita selama ini berjalan mengikuti dunia, mengikuti ilah-ilah yang lain, sekarang Tuhan mau kita berjalan mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita selama ini mungkin hanya mendengar pengajaran-pengajaran yang asing, pengajaran yang menyesatkan, atau pengajaran-pengajaran dunia tanpa Kristus, tanpa kebenaran, yang hanya menurut kita benar, tetapi belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi untuk itulah saudara kasih, Tuhan saudara kasih mau supaya kita mengenal pengajaran Tuhan. Karena percuma kita berkata Tuhan itu adalah Yesus itu Tuhan, tapi kita tidak pernah bertuhankan Dia, menjadikan Dia Tuhan kita. Kita berkata Tuhan itu adalah guru kita, Yesus Kristus, kita pengikut Kristus, tetapi kita tidak pernah mengikuti ajaran Kristus. Tetapi yang kita ikuti adalah ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran kegelapan. Bagaimana supaya kita diberkati? Ada orang yang pergi ke dukun, ada orang yang pergi kepada hal yang lain paranormal untuk mendapatkan kedudukan atau juga mendapatkan keberhasilan, kesuksesannya. Ada orang yang pergi ke orang-orang pintar untuk melihat nasibnya, untuk memprediksi bagaimana kehidupannya, masa depannya. Itu semua dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu surat Tuhan kasih, ini bukan hanya kepada orang-orang luar, tetapi banyak juga orang yang mengatakan dia Kristen atau pengikut Kristus, tetapi tidak diikutinya ajaran Kristus yang benar. Itu sebabnya Tuhan selalu kasih masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Amin. Dan yang akhirnya kalau kita mau mengikut jalan Tuhan, Tuhan berkata ini jalannya, berjalanlah mengikutinya. Lalu kita nurut, kita taat, saudara kasih. Di jalan yang Tuhan tunjukkan itu, disitulah mujizat berkat penyediaan Tuhan bagi kita. Disitulah kemenangan, disitulah pemulihan, disitulah lawatan Tuhan terjadi. Disitu keajaiban di Tuhan kita alami. Amin. Sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan berkata tetap berjalan, dikatakan saudara kasih, walaupun laut Golfum di depannya, tentara Firaun dari belakang menyerang, tetapi kalau jalan buntu di depannya, tapi Tuhan katakan tetap melangkah.
Wow, gimana? Tapi saudara kasih, mereka tidak bisa menyimpang ke kiri ke kanan. Tetapi Tuhan katakan bahwa laut itu beraung, artinya jalan buntu. Ya, pasti kan akan tenggelam. Tetapi ketika mereka taat, saudara kasih, mereka melangkahkan kaki ke laut, saudaraku. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Musa, acungkan tongkatmu ke laut, Musa. Nah, lalu bawa bangsa itu berjalan melalui laut itu. Dan rakyat yang mengikuti Musa pun sedang banggas bangsa Israel. Mereka tak percaya. Ayo, ini laut. Ya, kita harus berjalan melalui laut ini. Artinya saudara, ayo kita tetap berjalan walaupun ada jalan buntu, walaupun belum ada jalan terbuka, tetap maju, tetap melangkah, dikatakan. Ketika mereka melangkah dengan komitmen, dengan kesungguhan, dengan iman, ternyata disitulah Tuhan buka jalan. Haleluya saudaraku. Karena ada orang ketika jalannya sudah buntu, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi berkat, langsung dia menyimpang ke kiri ke kanan atau mundur ke dunia yang lain. Tidak lagi setia menantikan Tuhan, tidak lagi setia mengikuti jalan Tuhan, maka hidupnya semakin bertambah-tambah merana, mengalami duka cita yang bertambah-tambah. Tapi mari kita selalu, kalau kita mau mengalami mujizat, tetaplah setia. Mari katakan, aku mau tetap setia. Aku tetap mengiring Tuhan, berjalan mengikuti Tuhan. Walau kadang aku tidak mengerti, aku tidak bisa pahami dengan pikiranku, tapi hatiku percaya. Aku tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika aku berjalan dalam jalannya Tuhan Yesus, Dia pasti buka jalanku. Ketika aku hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidupku pasti akan dibebaskan. Karena kebenaran itu memerdekakan aku, dan aku beroleh kehidupan karena Yesuslah hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut, tidak menyimpang, tidak mundur, tetapi mataku memandang kepada Tuhan, telingaku terbuka kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih. Kalau kita baca selanjutnya, saudara kasih, bahwa akhirnya orang yang berjalan ini, saudara terus dalam Tuhan, dia akhirnya membuang semua hal-hal yang lain. Saya bacakan mulai ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalib dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampil dan diayak. Dan setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya hujan 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Artinya Tuhan akhirnya melimpahi, menyembuhkan, memulihkan, memberkati dengan luar biasa. Bukan hanya hidupnya, semua aspek yang ada pada hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ternyata saudaraku, Tuhan lebih memperhatikan bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Karena setelah kita hidup dalam kebenaran, membuang apa yang cemar, membuang apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, membuang hal-hal apa yang najis, maka Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, dan Tuhan melawat, dan Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, ayat yang terakhir kita baca Mazmur 34 ayat 5 sampai 7. Mazmur 34 ayat 5 sampai 7.
Mari kita baca dua-duanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara Tuhan kasih. Jadi apapun juga rasa atau persoalan dalam kehidupan kita, firman Tuhan tadi berkata, biarlah kita tetap mencari Tuhan, biarlah kita tetap selalu kasih berseru-seru kepada Tuhan. Tujukan pandangmu kepada Tuhan, saudaraku. Biarlah ketika kita pun merasa tertindas, tertekan, ada masalah yang menghimpit dalam kehidupan kita, tetaplah berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dari kesesakan. Amin. Dan Tuhan juga memerintahkan ada malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan ini kita percayai. Amin. Haleluya. Apapun juga situasi yang kita lihat dalam dunia ini, jangan bimbangkan firman-Nya. Justru percayalah kepada firman dan perkatakan firman ini, maka Tuhan meneguhkannya bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan memeteraikannya, Tuhan menggenapinya. Kemukakanlah segala perkara kepada Tuhan, maka supaya engkau nyata benar. Sampaikanlah firman ini kepada Tuhan. Bukankah engkau berkata, Tuhan, aku tertindas, sekarang aku berseru kepada engkau. Aku dalam kesesakan Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan aku percaya engkau yang meluputkan aku. Perkatakan terus sampai terjadi jawaban daripada Tuhan. Jangan berhenti sebelum Tuhan menjawab. Amin, saudaraku. Dan teruslah setia. Puji Tuhan. Mari kita selalu kasih berdoa kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Sikandara bantandara wasika marabasana. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, saudaraku. Bagi saudara yang belum pasti selamat lahir baru, terimalah pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau selama ini kita berkata Dialah Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, tapi ketika ada kesesakan, ada masalah, ada persoalan, kita mencari yang lain untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan masalah kita, untuk menolong persoalan kita. Itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi yang benar adalah andalkanlah Tuhan. Teruslah berserah kepada Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita harapkan, Dialah pengharapan kita yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, ini aku Tuhan, ampuni aku segala pelanggaranku dan kesalahanku yang mengandalkan manusia, yang mempercayai dunia ini. Ampuni aku Tuhan, yang membuat aku kurang percaya, bimbang kepada firman Tuhan, dan tidak berserah sungguh-sungguh untuk datang menanti-nantikan Tuhan, berdoa berseru-seru. Ampuni aku Tuhan, kalau kehidupan doaku, penyerahanku menjadi surut, menjadi sirna. Ampuni aku. Sekarang firman-Mu kuterima, bahwa Tuhan mengasihi aku, menyayangi hidupku, bahkan menanti-nantikan untuk menyayangi aku, untuk mendengar teriakku dan menjawab doaku. Tuhan peduli dan mengerti isi hatiku, beban hidupku, tangisanku, seruan hatiku, kesesakanku, persoalanku, beban tekanan dalam hidupku, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam semua aspek hidupku, di dalam harapanku untuk masa depanku, bahkan untuk seluruh keadaan-keadaanku. Ampuni aku Tuhan, di dalam keraguanku,
Tidak berdoa untuk bertelut menantikan Tuhan. Aku mau berjanji tetap setia, datang di kaki Tuhan, mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Walau banyak yang tidak kumengerti, tetapi hatiku biarlah tetap percaya kepada Tuhan yang menjamin firman-Nya pasti digenapi. Haleluya. Hidupku dipulihkan oleh Tuhan. Lawanlah aku Tuhan. Pulihkan hidupku, sembuhkan hatiku, jamah aku, berkati hidupku. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada, sanggup melawat hidupku. Di dalam nama Yesus, beban kehidupanku, keluargaku, usahaku, pekerjaanku, semuanya kutaruh di kaki Tuhan. Kuserahkan kepada Engkau. Engkau Tuhan berkuasa, Allahku yang hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Haleluya. Hari tadi kemudian kita, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Jika narabasana, saudara kasih kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Apapun musim-musim yang kita alami dalam kehidupan ini, selama kita hidup, Dia tetap ada bagi kita. Saudara kasih, dan Dia masih melakukan mujizat-mujizatnya. Bagian kita tetap menantikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan setia akan janjinya. Dia juga sudah siap sedia untuk menantikan kita, untuk mengasihi kita. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, bersama umat-Mu yang ada dimanapun juga yang mengikuti dan mendengarkan ibadah kami, dan juga sesuai bersama-sama boleh secara online juga secara offline terlebih lagi tempat ini. Biarlah Tuhan tangan yang berkuasa turun atas kami semuanya. Berkatilah kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku.
Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya antara pikiran kami dan pikiran Tuhan. Sejauh barat dan timur, begitulah jauhnya jalanmu dari jalan kami. Tetapi jalanmu dan pikiranmu tetaplah yang baik bagi setiap umat tebusanmu, bagi anak-anak, bagi umat yang kau kasihi. Kami adalah umat yang kau kasihi Tuhan. Engkau mau menyayangi kami, tapi biarlah kami tidak menjadi bodoh karena bersandar kepada pikiran manusia yang sempit. Tetapi biarlah kami membuka hati kami selebar-lebarnya dan menaklukkan pikiran kami kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Tunduk kepada kehendak-Mu, tunduk kepada pengajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami taat dan setia berserah kepada Engkau. Roh Kudus yang Kau karuniakan dalam hati kami, itulah yang menolong kami, memimpin kami pada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus menghibur, Roh Kudus yang berkarya bagi kami, Roh Kudus yang selalu ada bersama kami setiap waktu, tak sedetik pun kami tinggalkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus itu jaminan bagi kami untuk kami memperoleh semua janji-janji yang Kau sediakan itu. Dan biarlah kami senantiasa bersekutu dalam Roh-Mu Tuhan setiap waktu, dimanapun juga dan dalam keadaan apapun. Kami melibatkan Roh Kudus bekerja. Kami melibatkan campur tangan Tuhan. Dan Roh Kudus menyelidiki hati nurani kami. Roh Kudus Maha tahu, Roh Kudus mengerti, dan Roh Kudus melihat semua keberadaan kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, tuntunlah kami kepada jalan yang benar. Bawalah kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ini umat-Mu, ini sidang-Mu Tuhan. Setiap orang berseru-seru kepada Engkau. Setiap orang datang mencari Tuhan. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan berkenan ditemui. Haleluya. Engkau Maha hadir Tuhan. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan, sumber kemenangan, Kau sumber pertolongan dan penghiburan, Kau sumber segala berkat. Haleluya. Kau adalah gembala kami yang baik. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau beserta kami. Dan piala kami penuh melimpah. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak mutus dia Tuhan, tanda pengurapan, dan menjadikan kami adalah milik kepunyaan Tuhan, untuk dapat bersekutu dengan Roh, berkarya dari Roh Kudus. Di tengah-tengah kami Engkau ada, Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha Ajaib, Maha Pemurah, Maha Kasih dan Penyayang. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sebelum kami berdoa untuk negeri kami dan bangsa kami dan kota kami, mari sama-sama kita berdoa serta mengangkat tangan kita kepada Tuhan terlebih dahulu, bahwa gerejanya berdiri untuk dipulihkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Karena melalui gerejanya yang akan mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran, dan akan semakin betapa dituntun oleh Tuhan untuk mengerti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, entah mengiri atau menganan. Karena melalui umatnya gereja yang ada tubuh Tuhan sendiri yang ada di bumi ini, yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkatnya, yang akan dipakai Tuhan menjadi terang yang bercahaya, dimanapun berada, membawa lawatan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, supaya kerajaan Tuhan turun di bumi seperti di surga, melalui anak Tuhan, melalui umat Tuhan, di mana Kristus ada dalam pribadi setiap anak-anaknya. Haleluya. Bahwa setiap anak Tuhan adalah rumah Tuhan, maka dimanapun umatnya berada,
baik dalam rumahnya, di lingkungan, di pekerjaan, di bisnis, di kantor, dimanapun dalam pemerintahan, mereka adalah tubuh Kristus yang membuat Kristus yang adalah kepala akan berkenan hadir di mana anak-anaknya ada untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk memancarkan terang yang bercahaya sehingga kegelapan dunia yang akan menyingkir. Oh haleluya, mari kita berdoa saudara Tuhan kasih. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan untuk membela orang-orang kudus Tuhan, membela orang-orang percaya terdahulu, supaya benar-benar menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Ada pemulihan, ada lawatan, ada kebangkitan yang besar terjadi. Oh rabatana rabasika marabasana. Kami rindu Tuhan melihat gereja dipulihkan. Mari kita nyanyikan pujian kita dalam referennya. Kami rindu Tuhan melihat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di umat Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di umat Tuhan, dicurahkan di gereja. Haleluya Tuhan Yesus, mari
menjadi lemah lesu dan tidak berseru kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau datang bagi kami Tuhan, umat-Mu, datangilah kami berkenan dalam Engkau Tuhan. Belas kasihanlah kami umat-Mu, umat tebusan-Mu. Janganlah Engkau murka Tuhan, janganlah binasakan umat-Mu Tuhan. Sekalipun oleh karena dosa dan pelanggaran kesalahan kami umat-Mu, gereja-Mu yang ada di permukaan bumi ini, di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh negeri kami dan kota kami, di bangsa ini, di tempat ini, bahkan dalam keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan kami Tuhan, kami umat yang berdosa ini. Luputkanlah kami Tuhan sekalian Tuhan dari segala pencobaan dunia ini, dan Kau selamatkanlah kami dari segala murka-Mu. Biarlah Kau berbalik untuk mengasihani kami dan menyayangi kami. Kami masih datang lagi kembali untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah kami temukan kasih dan kemurahan-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan kami percaya Kau sanggup memulihkan segala keadaan umat Tuhan. Ketika lawatan-Mu datang terjadi Tuhan, ketika perkenan-Mu sudah tiba tersedia Tuhan, karena kami melembutkan hati kami kepada Engkau, dan seluruh umat melembutkan hati kepada Engkau, tidak mengeraskan hatinya lagi, Engkau pun berkenan mentemui. Dan saat itu juga Engkau tersedia sanggup memulihkan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya kepada Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, yang menyembuhkan setiap luka pukulan, terpukul oleh karena masalah, terpukul oleh karena beban-beban kehidupan, terpukul oleh karena dosa, terpukul oleh karena berbagai-bagai kesukaran yang terjadi. Sembuhkan hati kami dari setiap pukulan-pukulan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kau menyembuhkan setiap batin. Kau menyembuhkan setiap jiwa yang merana, yang bersedih, yang berduka Tuhan. Kau penyembuh yang ajaib. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, penyembuh. Allah kami yang ajaib, sembuhkanlah juga secara tubuh seluruh kehidupan yang lemah, yang tidak berdaya, sembuhkan Tuhan, yang datang yang luar biasa. Kami datang bertelut kepada Engkau ya Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu di altar-Mu Tuhan. Sayangilah umat-Mu Bapa. Sayangilah kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Dan biarlah mata kami memandang kepada Engkau. Bukalah mata rohani kami semuanya Tuhan. Jadikan kami, bukalah telinga kami mendengarkan kepada suara-Mu, firman-Mu. Terima kasih Tuhan kepada semua umat-Mu, semua orang-orang yang percaya kepada Engkau Yesus, baik juga sudah lama menjadi orang percaya kepada Yesus, baik juga mereka yang masih baru percaya. Dan Kau berikan hati yang lapar akan kebenaran-Mu, lapar akan Engkau, haus akan kasih-Mu, haus akan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan kenyangkan hati yang lapar, Engkau akan puaskan hati yang berhaus. Engkau akan curahkan berkat yang melimpah daripada surga, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat kehidupan, damai sejahtera dan perlindungan. Engkau akan menaungi umat-Mu di bawah kemah sayang-Mu tersedia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malaikat yang Kau perintahkan untuk menjaga kami, yang berkemah di sekeliling kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat, dan kami akan percaya dan melihat ada kebangkitan yang besar, ada tuai yang besar untuk jiwa-jiwa, ada pemulihan yang luar biasa terjadi tersedia Tuhan. Orang-orang yang datang mengasihi pada melayani Engkau, orang-orang berhimpun kepada Engkau ya Bapa, untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kau panggil sesuai rencana-Mu.
Oh, firman pasti akan digenapi bahwa Sion gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung, dan banyak orang-orang berduyun-duyun datang kepada rumah Tuhan dan menerima pengajaran-pengajaran benar, dan mereka menemukannya dan mereka berkata, inilah jalannya, mari berjalan menempuhnya. Dan mereka berkata, sebab dari Sion keluar pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan rumah Tuhan, dan akan ada aliran-aliran dan sungai-sungai yang mengalir bait kudus Tuhan, yang terus akan membanjiri, yang akan terus akan menjadi sungai yang besar yang mengalir. Dan kemanapun umat Tuhan berada, seperti sungai mengalir kemanapun dia mengalir, maka hati setiap jiwa-jiwa akan mendapatkan kehidupan, akan mendapatkan pengharapan dan sukacita, akan mendapatkan keselamatan Tuhan dan kekuatan dan setiap pengharapannya. Terima kasih Bapak, aku berdoa, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami umat di tempat ini. Mari angkat tanganku kepada Tuhan, haleluya. Oh, setiap tangan yang terangkat kepada Engkau, oh, membawa hati dan jiwa terangkat kepada Engkau ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau mempunyai tangan yang ajaib. Tangan-Mu juga turun kepada setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Tangan-Mu menjangkau mereka dan mengangkat haleluya ke tempat yang maha tinggi, ke tempat kemuliaan-Mu, ke tempat haleluya Tuhan Yesus, di mana Engkau yang bekerja berahmat atas setiap kehidupan mereka, untuk mengangkat dari setiap masalah mereka, sehingga mereka akan boleh melihat kehidupan mereka membaik haleluya Tuhan, dalam pengangkatan Tuhan dan level yang baru, dengan kehidupan yang baru. Oh haleluya, mengatasi segala masalah persoalan mereka, mengatasi segala ketakutan, kecemasan, kebagilan, mengatasi segala beban-beban masalah mereka. Oh sana. Terima kasih Bapak yang baik di surga, tangan yang perkasa, tangan Tuhan kami yang ajaib, turun memberkati setiap pribadi, memberkati setiap kehidupannya di dalam nama Yesus. Dan nanti juga pula di tempat ini akan membawa berkat yang luar biasa, yang Kau jadikan menjadi berkat, yang Kau jadikan menjadi orang yang bertakut kepada Engkau, yang berdiri di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah tempat dia bekerja, di tempat-tempat komunikasinya ya Tuhan. Bahkan di kota ini kemanapun dia saja berada, oh kemanapun pergi, dimanapun dia berdiri Tuhan ya Tuhan, akan membawa kuasa, akan membawa mujizat. Kerajaan Allah ada di setiap anak-anak Tuhan, sebab anak-anak-Mu adalah imamat yang rajani, imam-imam dalam kerajaan Allah, bangsa kepunyaan, umat kepunyaan Tuhan sendiri, di mana Engkau telah memberikan kasih yang besar, Engkau telah memberikan kuasa yang besar, otoritas daripada surga, wibawa daripada surga, dengan nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang ada di setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga umat-Mu tetap terlindung, anak-anak-Mu tetap terlindung. Bahkan bukan hanya pribadi yang terlindung, akan membawa kuasa yang luar biasa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya, akan membawa pengaruh, haleluya, berdampak, menghadirkan kuasa kerajaan surga melalui doanya, melalui pujian penyembahannya. Akan ada atmosfer surgawi yang terjadi di setiap kehidupannya, bahkan juga mengarah kepada sekelilingnya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik dari surga. Tidak dapat sana, tidak menjadi lemah lesu, tidak berputus asa, tidak dalam keadaan ketakutan. Dalam nama Yesus, Engkau adalah kota benteng yang luar biasa. Engkau menaungi di bawah kekuasaan-Mu. Si jahat tidak berkuasa, baik kehidupannya, baik keluarga dan rumah tangga, di setiap langkah kehidupannya. Roh maut yang berkuasa, roh virus corona tidak berkuasa, roh jahat apapun, mutasi virus corona, Engkau tidak berkuasa, dibakar dengan api Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, berikan senantiasa api kemuliaan Tuhan, api Tuhan turun, api Roh Kudus turun, api kemuliaan Tuhan seperti bangsa Israel. Oh pada siang hari ada awan kemuliaan Tuhan, pada malam hari ada api, haleluya, tiang api dan tiang awan yang senantiasa memberikan perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Setiap langkah-langkah anak Tuhan adalah langkah seperti tentara yang besar yang menginjak musuh-musuh dalam nama Yesus, dan musuh
Haleluya. Terima kasih Bapa, dan mau terus dituntun kepada kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Berjalan dan mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun terus dia ada mengalami masalah, persoalan, kelemahan, tetapi tangan Tuhan selalu menopangnya. Tangan Tuhan selalu mengangkat. Tangan Tuhan yang tidak pernah lemah lesu. Tangan Tuhan selalu menopang dengan kekuatan yang perkasa. Tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang berkati. Tangan Tuhan yang ajaib. Tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang heran dan luar biasa. Dia selalu terulur untuk membawa kehidupan kami, kehidupan anak-anakmu terus percaya kepada Engkau, yang mempercayakan hidup kepada Engkau, tetap berkemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai Yesus datang Maranatha. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.